Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hasim dari kelompok 2 Psikologi Agama Sekolah Tinggi Haji Agus Salim. Mau mewawancarai salah satu pondok pesantren Majlis atau Al Barokah, Barokah yang dipimpin oleh Ustaz Tubagus Habibi. Yang mau dipertanyakan yang pertama yaitu tentang bagaimanakah cara Ustadz atau Bapak Ibu menanamkan nilai-nilai agama. Yang paling utama berarti begini, agar agama itu tertanam kepada diri anak-anak ataupun regenerasi penerus ya, yang paling harus kita jaga itu halal dulu, yang harus kita memang cari gitu ya, karena asupan itu bisa mempengaruhi satu ya. Berarti mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua bisa mendapatkan milik yang bagus dari Allah. Yang paling enggak kita harus bisa memilah dan memilih lah, ini kurang bagus, ini bagus. Nah itulah asupan pertama, itulah yang harus diberikan pada anak. Karena dengan asupan itu semua bisa gede, itu karena asupan. Nah setelah itu sebagai orang tua kita harus memang memiliki keinginan penuh sehingga anak kita itu memang ke depan itu akan menggantikan kita, sehingga harus mau memberikan pendidikan ataupun menitipkan ke suatu tempat yang tentunya semua juga harus tawakal lah ya. Karena seorang pemimpin itu, pemimpin rumah tangga itu tetap menjaga kewajiban itu seperti kepada istri, kepada anak, hanya menyampaikan, nah ini waktu sholat, nah ini waktu ngaji. Tapi kita tidak bisa kukuh bahwa kamu harus sholat, kamu harus ngaji, karena dia itu milik Allah. Sehingga apa? Allah yang akan membolak-balikan pikiran dia, karena sehingga tidak terjadi fresh pada otak anak-anak itu menjadi fresh. Ya kan tugas orang tua kan seperti gitu. Kepada anak itu seperti kawan, kepada istri pun seperti teman. Ya gitu bukan Melnya? Iya, jangan sampai kita sudah rumah tangga kita menganggap bahwa di rumah tangga semua berkecukupan kita. Lalu yang kedua itu sejak kapan anak itu menanamkan nilai-nilai agama? Mungkin dari sejak dini ya. Sejak dini itu ya pertama penanaman nilai agama ke anak-anak kita kriteria kepada bapaknya dulu atau kepada pimpinan dulu. Seperti pulang ke rumah, Assalamualaikum, kan sudah gitu kan? Kita dulu yang harus menanamkan sehingga anak kita dari umur yang 5 tahun memperhatikan, oh anak bapak kita itu senang ngaji. Nah Pak, insya Allah anak-anak pasti ikut, Pak saya pengen ngaji. Oh anak kita sering sholat, bapak kita sering sholat, pasti. Nah penanaman itu berarti pertama penanaman kepada seseorang yang punya tanggung jawab itu, yaitu ibu ataupun bapak. Yang kedua ya sambil kita memberikan kesempatan ke anak kita untuk diajak gitu, untuk memberikan kesempatan anak kita ajak. Jangan sampai kita merasa anak kita anak kecil tahu apa, jangan seperti itu. Mulailah anak kita itu ajak ke majlis. Kadang-kadang ibu-ibu nih nggak mau kerepotan sama anak-anak yang nggak mau diajak ke majlis, takut nangis, sebenarnya tidak seperti itu. Mulailah tanamkan anak-anak kita ajak ke tempat-tempat yang boleh dianggapkan suci, hak Allah, sehingga ntar juga akan terwarisi kesucian itu ya. Mengapa perlu menanamkan nilai-nilai agama sejak dini? Karena apa? Agama itu hal penentu, kata Pak Ustadz. Hal penentu sesuai dengan perintah daripada Allah kepada Rasulnya. Karena agama itu masuk pada kategori akhlak. Jika orang tidak beragama pasti tidak beradab. Karena dalam sila pertama pun ketuhanan, maka mengenal agama itu mengenal ketuhanan. Jika seseorang sudah mengenal ketuhanan, maka dia akan memiliki rasa kemanusiaan.
gitu kan? Dan akan memberikan rasa persatuan. Insya Allah. Jadi buka dulu dengan agama, berkat Tuhan. Nah, agama itu penting. Agama itu penting. Ya. Bagaimana cara Ustadz atau Bapak mendisiplinkan anak supaya rajin sholat? Jadi untuk mendisiplinkan anak rajin sholat, pertama berarti fasilitas anak itu yang harus kita siapkan, seperti oh ini pakaian buat sholat nih, berikan kopiahnya ataupun pokoknya kan. Kalau anak kecil berarti belikan mukena kecilnya. Nah yang lebih utama lagi kata Pak Ustadz itu, doakan juga, tawakalkan juga kepada Allah, titipkan juga anak kita kepada Allah. Apakah Ustadz atau Ibu memaksakan nggak untuk menanamkan disiplin sholat itu? Jadi kalau untuk sistem memaksakan seharusnya jangan. Tapi kalau untuk memberikan pembelajaran ya harus. Ya kata Pak Ustadz itu, kita berusaha mendidik dan membangun dia dengan tata cara semaksimal mungkin. Tapi satu kata Pak Ustadz itu, tidak boleh dengan kata kekerasan atau pemaksaan. Kadung kayak gitu, mending kita berdoa kepada Allah agar kulub anak-anak kita itu, hati anak-anak kita itu diurus oleh Allah dan kembali kan, kembali kepada dia mengenal Tuhannya sendiri kan. Jadi kalau istilahnya kita anak-anak kita nggak mau ngaji gitu kan, kita dimarahin, digebukin, itu malah kadang psikis. Tapi carilah solusi, kenapa sih anak kita nggak mau ngaji nih, ada apa gitu. Maka disitulah penting antara wali murid dan guru ini saling bertemu atau bersilaturahim, sehingga tahu terkadang anak kita nggak mau sholat gitu kan di majlisnya, nggak mau ngaji. Ya itu sama seperti kenapa anak kita susah sholat, berarti kan ada apa sih. Komunikasinya yang paling utama, komunikasi antar bapak dan anak. Cara ibu bapak atau Ustadz dalam berkomunikasi kepada anak berkaitan dengan segala masalah agama itu gimana? Yang pertama kita biasakan seperti wilayah lah ya. Kalau wilayah Sunda berarti memanggil anak kita itu dengan kata yang memang memanjakan dia, kayak neng, jangan istilahnya dengan kata-kata yang kasar. Itu yang paling utama ya. Jadi sehingga apa, kalau anak-anak sudah seperti dipuji seperti kayak itu Pak, insya Allah dia mau mengikuti arahan kita gitu kan. Kita harus mesti menyesuaikan, satu bahasa wilayah, kedua kebiasaan di wilayah itu, kenalkan anak-anak kita itu ke tempat-tempat yang memang bagus. Bagaimana cara Ustadz atau Bapak melatih tanggung jawab anak untuk mengerjakan kewajiban agama? Jadi untuk melatih anak-anak untuk melakukan kewajiban agama pun di hal apapun, kita percayakan bahwa anak-anak kita itu mampu. Jadi kita jangan sebagai diktator. Kita harus mesti memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa setelah saya mengajarkan kamu, besok kamu itu pasti bisa. Apa saja hambatan Ustadz atau Bapak sebagai orang tua dalam mendidik agama? Pertama, kalau hambatannya, ya mudah-mudahan kita doa ya, kita regenerasi ataupun penerus besok punya anak, bapak pun punya anak, yang pastinya hambatan itu suatu ujian. Ya hambatnya pasti ada di saat anak kita mungkin pergaulan ya. Apalagi pergaulan sekarang itu mudah nih. Yang paling utama pergaulan lah. Nah justru kita jangan juga kita itu mengkup pergaulan dia, cuman kita mengarahkan pergaulan dia. Seperti kayak gini, ini dia resep HP gitu. Sehingga waktu sholat itu cobalah di HP dia kita download tentang syariah Islam, ataupun sholawat anak-anak gitu kan, sehingga tetap yang masuk ke ruh dia itu ajaran agama.
kalau banyak masuk ke ruang ajaran agama, insya Allah dia akan dijalankan agama. Maka Pak Ustadz itu selayaknya mengajak kepada semua orang pun, yuk untuk bidang agama itu katakan ikut, bukan ikut-ikutan untuk syiar. Sehingga seperti ini, kalau ada anak-anak yang lagi pulang sore-sore nih, tanya dia itu, Dek, pulang ngaji dari mana? Jadi pertama yang harus kita tanya itu tentang syariat. Pulang ngaji dari mana? Bukan pulang main dari mana. 3 kali kita bertanya, Dek, pulang ngaji dari mana? Sebenarnya dia kan main, tapi kita nanyanya pulang ngaji dari mana, Dek? Pulang ngaji dari mana, Dek? Pak, insya Allah dia akan masuk, ruh keagamaan itu akan masuk. Daripada kita bilang, Dek, pulang main dari mana? Nah, kembalilah semuanya juga berawal daripada in'amalu biniyat kita. Nah, insya Allah kita banyak bicara kebagusan untuk halayak. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bagus, walaupun hakikatnya haknya Allah. Ya, kita berusaha. Amin. Amin.